Selamat malam pemirsa Hitam Putih. Kita kembali lagi di acara Hitam Putih seperti biasa. Nah, saya selalu mencari bintang tamu yang menginspiratif kita, yang bisa memotivasi kita. Dan malam ini khususnya, ini sangat amat luar biasa. Kenapa? Karena narasumber saya ini, dia lagi ada di sana sekarang. Ini penuh dengan keterbatasan. Dia saat ini tidak bisa jalan. Dia tidak bisa bergerak saat ini, ya, karena semuanya penuh keterbatasan. Akan tetapi, beliau mampu meraih pendidikan yang sangat tinggi, yaitu gelar doktor di salah satu universitas bergengsi di dunia, dengan keadaan yang nanti Anda akan lihat seperti apa. Saya sekarang sedang melihat, dan kalau Anda lihat, mungkin Anda akan terketuk bahwa ketika seseorang dengan keterbatasan seperti beliau bisa, maka mengapa kita tidak bisa? Namanya adalah Dr. Antony Saputra. Dan dia adalah seorang difabel fisik berat yang sudah menuntaskan pendidikannya, edukasinya ya, betul, dan mendapatkan gelar doktor saat ini. Gelar doktor di Universitas New South Wales, Australia. Sebelum saya hampiri ke sana, kita lihat dulu perjalanan hidupnya dan siapa dia. Menempuh pendidikan tinggi membutuhkan perjuangan dan tekad yang kuat bagi yang ingin menggapainya. Salah satu di antaranya adalah Antony Saputra. Seorang penyandang disabilitas fisik berat ini mampu meraih gelar doktor di salah satu universitas bergengsi di Australia. Kini ia kembali ke Indonesia untuk memperjuangkan dan mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas agar menjadi agen aktif dalam pembangunan masyarakat berdaya. Di samping saya ini udah ada Mas Antony, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Mas Didi, terima kasih sudah diundang Hitam Putih. Oke, ini boleh nggak sebelum kita mulai, saya ingin tahu Anda mengalami keadaan yang disebut dengan apa ini? Saya mengalami muscular dystrophy Mas Dedi. Muscular dystrophy? Ya, ini jadi degenerasi fungsi otot secara degeneratif ya, bertahap dulu. Bertahap? Iya, jadi dulu waktu saya masih kecil, saya masih bisa bangun tidur sendiri, masih bisa ngesot gitu ya Mas ya. Sering dengan usia, lalu kondisi fisik saya bertambah lemah, fungsi otot pun juga bertambah lemah. Ya dulu saya bisa nulis, sekarang sama sekali nggak bisa Mas. Jadi untuk kuliah saya mengandalkan berbagai macam program software assistive technology seperti itu. Ya, jadi ini sama dengan yang keadaan dengan Stephen Hawking? Hampir menyerupai. Hampir, oke. Ya. Kalau dengan keadaan sekarang yang bisa bergerak bagian apa? Cuma jari sedikit aja Mas untuk ini saya menggerakkan kursi roda. Menggerakkan kursi roda? Iya betul. Oke. Nah, ini yang menarik, katanya dari kecil di TK, taman kanak-kanak, sampai SMA Anda sekolah di sekolah umum? Iya betul. Sejak dari TK, SD, SMP, SMA itu saya selalu di sekolah umum Mas Dedi. Saat itu kan belum ada sekolah inklusi ya, sekarang kan sudah ada. Dulu banyak keluarga ya, teman dekat orang tua juga menyarankan bahwa penyandang disabilitas itu tempatnya adalah di SLB. Ya. Tapi saya tidak mau Mas Riko ya. Saya karena adik saya sekolahnya di tempat umum, saya juga bisa di tempat umum. Saya pengen juga sekolah seperti adik saya di tempat umum. Saya tidak mau dipisahkan dari adik saya. Nah saat pertama kali saya masuk sekolah dasar, saya masih ingat, saya sempat ditolak karena mereka menganggap penyandang disabilitas itu tidak bisa sekolah di sekolah umum, harusnya di sekolah luar biasa. Tapi kemudian orang tua saya berhasil meyakinkan bahwa saya diberi kesempatan untuk mencobakan dulu, dan akhirnya saya bisa membuktikan bahwa saya juara kelas. Juara kelas? Iya, dari kelas 1 SD sampai tamat SMA saya selalu juara pertama. Juara pertama dari wow. Oke,
Mas Antoni, pertanyaan saya klise ya. Begini, dengan keadaan Mas Antoni yang seperti ini, harusnya ketika Anda melihat keadaan fisik orang lain di awal-awal harusnya mengalami depresi. Betul apa tidak? Atau tidak sama sekali? Tergantung kita ya Mas. Kalau saya selalu mensyukuri apapun nikmat yang diberikan oleh Tapi Tuhan, apakah ya. ada masa down-nya? Pernah saya mengalami masa down ya ketika saat itu saya ingat masih SMA ya. Saya punya cita-cita untuk keliling dunia. Ya, karena mohon maaf saya berasal dari Padang ya Mas ya. Kalau di Padang itu kan ada pepatah ya. Kalau si lumpuh itu penghuni rumah ya. Mungkin maksudnya baik ya, artinya semua orang punya fungsi masing-masing. Tapi bagi saya si lumpuh tidak penghuni rumah. Si lumpuh bisa melihat dunia, si lumpuh bisa berkeliling dunia. Saya ingin buktikan itu dan ketika saya utarakan ini ke teman dekat sahabat saya malah menjatuhkan harapan saya. Bagaimana mungkin engkau akan keliling dunia? Untuk ke sekolah saja ibumu yang selalu mengantar kamu dengan kursi roda tua kamu ini, katanya. Waktu itu saya masih bersama manual Mas ya. Nah, saya sempat down Mas. Tapi tidak lama itu menjadi cambuk semangat buat saya untuk suatu saat saya akan buktikan. Saya akan mengunjungi beberapa negara. Oke. Dan Anda sampai S1, S2 dan S3. Iya. Itu S1 di? S1 di Universitas Andalas di Kota Padang. Unan ya. Ya, Duanya? Unan, ya. S2 saya di Griffith University, Brisbane, Australia. Saya mendapatkan beasiswa Australia Awards tahun 2010 sampai 2011, Mas. Oke. Dan S3-nya? Dan S3-nya di University of New South Wales, Sydney dengan beasiswa LPDP. Dengan gelar itu semua, apa pekerjaan Anda sekarang? Sekarang, alhamdulillah, saya ASN di pemerintah Kota Padang dan juga dosen luar biasa di beberapa universitas. Dosen luar biasa di beberapa universitas dengan keadaan seperti ini? Iya. Oke. Nah, kan biasanya orang ketika mengalami sebuah kekurangan, yang terjadi pada mereka adalah putus asa. Yang terjadi pada mereka adalah kehilangan sebuah harapan. Tapi Anda berjuang dan menurut saya perjuangan Anda pasti berkali-kali lipat dibandingkan orang biasa. Betul. Karena untuk berjalan aja Anda susah, gitu kan. Nah, apa yang membuat Anda sampai saya mau dan saya harus lebih dibandingkan orang-orang lain? Karena saya ingin tunjukkan ke orang aja Mas, karena saya mampu. Saya terlepas dari apapun keadaan saya sangat yakin pada Tuhan. Saya selalu berdoa, Tuhan akan memberikan jalan apapun bentuknya, nanti saya tidak tahu tapi saya yakin. Saya selalu mensyukuri, saya tidak pernah menyesal terlahir seperti ini Mas. Itu yang menjadi semangat hidup saya. Rasa syukur yang besar dan saya selalu berpikiran positif dan selalu berprasangka baik kepada Tuhan. Oke. Jadi kalau Anda melihat misalnya ada mereka yang keadaan fisik normal tapi males, gimana rasanya? Aduh. Gemes ya Mas. Ya gimana Mas ya? Ya menyanyiakan apa yang sudah mereka miliki ya, yang tidak saya miliki. Ya, kenapa mereka justru membuang semua kemampuan yang kemampuan diberikan itu ini ya? mereka. Mas Antoni, maaf saya harus tanya. Dengan keadaan seperti ini, muscular dystrophy berarti ya? Iya, muscular dystrophy. Oke. Apakah itu dia semakin lama semakin buruk atau tidak? Saya sempat berkonsultasi dengan dokter di Australia. Secara negatif memang nanti akan semakin memburuk Mas, tapi selama saya tetap bisa menjaga kesehatan dan ya insya Allah nanti ya bisa bertahan. Tetap bisa bertahan. Saat ini usia berapa? Saya 42. 42 tahun. Oke, baik. Wow, very interesting dan saya harus break dulu tapi tetap tonton Hitam Putihnya karena ini memberikan kita pelajaran yang berharga buat siapapun saat ini yang ada di rumah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih.
Bagi Anda yang tadi belum sempat melihat hitam putih, di samping saya ini adalah Antoni Saputra, seorang yang memiliki muscular dystrophy, tapi beliau juga seorang doktor S3 di Australia. Iya, betul. Di Australia, oke. Dan sekarang beliau adalah pengajar, dosen luar biasa juga. Ini menarik sekali nih. Saya tadi udah tanya banyak sih sebenarnya apa yang membuat dia mau tetap sekolah, membuat bertahan hidup karena ingin menunjukkan pada orang lain bahwa siapapun bisa sebenarnya. Jadi maksudnya bukan Antoni doang, tapi siapapun bisa. Dan ketika melihat orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang yang normal, malah menyanyiakan waktu dan kesempatannya ketika mereka akhirnya berdiam diri dan tidak berbuat sesuatu seperti Anda. Oke. Nah ini juga saya dengar bahwa topik pada saat Anda menjadi dokter yang diangkat adalah tentang difabel, betul? Topik disertasi saya, Mas Yedi, itu tentang perencanaan dan penganggaran pembangunan yang inklusif disabilitas. Oke, karena di Indonesia masih kurang kali ya? Iya, karena selama ini disabilitas, Mas Dedi, masih dilihat sebagai ranahnya bantuan sosial ya, dan kita harus merubah paradigma tersebut. Kita harus melihat isu disabilitas sebagai isu hak asasi manusia. Dan Bapak Presiden Jokowi juga sebenarnya sudah menyatakan bahwa perubahan paradigma itu penting ya untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Maaf saya potong, dibandingkan dengan di luar negeri gimana? Kalau di luar negeri ya Mas Dedi ya, yang hak-hak dasar itu untuk penyandang disabilitas, terutama hak pendidikan, hak pekerjaan ya, sudah cukup terpenuhi ya. Nah, tapi tentu masih banyak juga tantangan yang lain, dan yang paling penting adalah hak aksesibilitas. Hak aksesibilitas ini sangat penting ketika seorang penyandang disabilitas ingin menempuh pendidikan, maka tergantung kepada adanya aksesibilitas transportasi yang baik, aksesibilitas di gedung pendidikan tersebut. Ya, seperti lift, lift atau tertentu. Jalan landai untuk kursi roda. Dan itu masih kurang di sini. Masih, menurut saya terutama di daerah ya masih sangat kurang. Masih sangat kurang. Ya, nah makanya saya ingin disertasi saya ini ingin memposisikan penyandang disabilitas itu sebagai pelaku pembangunan, Mas Dedi. Pelaku Ya, pembangunan. the agent of development. Karena selama ini kita hanya sebagai penerima bantuan sosial. Padahal kita punya potensi, kita bisa berkontribusi untuk pembangunan. Karena penyandang disabilitas sendiri yang tahu apa yang mereka butuhkan. Mereka yang expert dengan apa yang They know what they need, they know what to do. Yeah, exactly. Oke. Anyway, di sini menarik sekali kan ada keluarga Antoni di Tribun. Kita bersama Mbak Yuki. Melani ini adalah istri dari Mas Antoni, juga dengan Pak Effendi, ayah dari Mas Antoni. Ayahnya? Iya, boleh. Ya. Selamat malam. Pak, mungkin gini, bisa diceritain bagaimana Bapak dan keluarga pastinya untuk memberikan dukungan penuh ke Pak Antoni sampai akhirnya bisa meraih gelar doktor, Pak. Ya, terima kasih. Ya, kalau saya sebagai orang tua, ya selalu mendorong terutama untuk pendidikannya. Pokoknya kemana arahnya Antoni ini mau, saya dukung terus. Saya beri support agar dia bisa menggapai cita-citanya. Ya, karena pasti dukungan orang tua paling penting ketika dengan keadaan seperti ini, Pak ya. Iya. Dan tidak semua orang tua bisa mendukung seperti itu. Dan di sini ada Mbak Yuki sebagai istrinya Mas Antoni. Mungkin boleh kita undang ke sini aja, Rik. Boleh, Mbak Yuki. Iya, Kita beri tepuk tangan boleh buat Mbak Yuki. Monggo, Mbak. Selamat datang. Monggo. Nampak? Ini menarik sekali, Mbak Yuki. Apa kabar? Silakan. Karena kisah cintanya juga menarik. Tadi saya waktu di briefing saya dengar. Nah, ini awalnya gimana ketemunya nih, Pak Yuki? Awalnya saya dikenalin temen, teman itu bilang, ini ada teman saya, dia sangat menjadi inspirasi buat banyak orang katanya.
Lalu saya lihat di sosial medianya gitu kan. Oh ternyata memang beliau ini sangat aktif gitu kan waktu beliau ini. Tapi saya nggak begitu melihat ininya secara dalam gitu kan. Lalu saya Tapi Mbak Yuki tahu kondisi dan keadaan Mas Antoni nggak? sejak pertama kenalan kami udah saling terbuka. Sudah tahu? Iya, Mas Antoni juga udah cerita kalau kondisi Fisiknya seperti itu. disabilitas sejak lahir. Dan saya sih ya no problem. Oke. Tapi saya nggak cerita loh kalau saya di Australia waktu itu loh Mas. Iya, saya cuma lihat foto aja. Oh nggak cerita kok di Australia? Ya, nanti, Iya. nanti kalau ini, orang Australia ini pendidikannya lagi, saya nggak mau. Saya cari orang yang betul pertama menerima saya apa adanya dulu. Iya. Nah, karena jangan gara-gara saya kuliah di Australia ini mau dengan saya kan? Saya cuma lihat foto-fotonya aja waktu di sosial medianya. Terus beliau inbox, oke kita ngobrol di Messenger waktu itu. Akhirnya kita banyak ngobrol di Messenger gitu. Akhirnya ketemu? Ketemu di saat beliau selesai S2. S2. Oke. Nah, mungkin pertanyaannya begini, Mbak Yuki. Maaf ya. Sorry. Tapi dengan keadaan fisiknya Mas Antoni, Anda awalnya udah siap? Karena sudah tahu kan? Sudah. Sudah tahu, oke. Dan Anda menerima hal tersebut? Alhamdulillah saya menerima. Menerima. Apa yang membuat Anda cinta pada seorang Antoni? Dia punya semangat yang luar biasa yang saya tidak pernah temukan oleh laki-laki manapun. Semangat yang luar biasa. Iya. Wow. Karena kami saling ngobrol. DGR, barusan DGR ya. Iya. Semangat yang luar Iya. biasa. Kami sering ngobrol, terus dari obrolan ini kayaknya saya bilang, wah ini laki-laki yang sangat luar biasa. This is a real man, gitu Iya. ya. This is a real man. Oke, saya bisa terima itu karena cinta kan mungkin tidak melihat dari fisik saja, bisa dari mana saja. Akan tetapi, kan pasti ada keluarga, ada saudara, ada teman yang pasti akan mengatakan pada Mbak Yuki, Mbak, ini kan maaf dengan keadaan misalnya cacat misalnya seperti itu. Ada nggak kata-kata seperti itu? Saya nggak yakin kalau nggak ada. 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 Lalu bagaimana? Saya sih cuman nggak pernah menganggap suami saya disabilitas. Ah, Ya, karena cara dia berpikir, cara dia untuk mengungkapkan sesuatu, dia sama saja dengan pria manapun saya anggap itu sih. dari keluarga? Kaget? Dari keluarga sempat ada apa sih yang ini gitu kan? Saya bilang saya menemukan sesuatu yang nggak pernah saya temukan. Yang tidak bisa dijelaskan. Iya, karena beliau sangat memberikan, membuat saya juga harus bisa gitu loh waktu itu. Iya. Mas Antoni apa yang suka sama Mbak Yuki? Wah cantik gitu atau apa? Pasti kalau Ya cantik. pasti. Iya. Hal lain? Cantik, terus selalu mensupport saya dengan sepenuh hati, Mas Dedi. Nah selama saya 4 tahun di Australia, itu Kiki selalu mendampingi saya. Saya kerja sekitar 13 jam setiap hari, bahkan sampai jam 1 dini hari. Kiki itu rela tidur di bawah meja kerja saya demi menemani saya. Karena saya memang harus didampingi 24 jam, Mas. Untuk buang air, makan, minum kan saya nggak bisa. Dan sementara saya harus kerja dalam waktu yang lama di lab di kampus. Dan itu Kiki dengan bahagia, dengan ikhlas terus mendampingi saya. Kiki kok sedih? Nah, Kikinya sedih nih. Iya. Saya rasa sulit loh, itu perjuangan yang sulit. Iya. Kan Anda tidak disiapkan untuk hal itu tuh. Jujur saya punya nenek almarhum itu dia netra dan saya yang mengurus beliau bareng ibu saya waktu itu. Jadi saya mengerti bagaimana dasarnya lah untuk mengurus seorang disabilitas gitu kan. Ya, dan saya siap. Saya tahu Kiki ini penyayang, Mas Dedi. Sangat penyayang sama orang tua, itu salah satu faktor saya memilih Kiki.
Kiki juga. Apa yang kalau dari Mas Antoni sendiri dengan ketabahan yang diberikan Kiki 4 tahun ya nemenin ya, itu butuh ketabahan yang luar biasa. Sangat luar biasa. Betul. Kalau bisa disampaikan, apa yang mau Anda sampaikan ke Kiki? Sorry, menikahnya berapa lama ini? Kita menikah 2011. 2011, oke. 8 tahun, 9 tahun. You are the greatest thing in my life, that's all. Nah, Oh. You are The greatest thing the in my greatest thing in my life. Anda adalah hal terbaik dalam hidup saya. Hal yang paling sempurna dalam hidup saya. Kalau Kiki yang mau disampaikan ke Mas Antoni apa? Cuman dia yang satu-satunya dalam hati saya. cuma dia satu-satunya dalam hati saya. Cuman dia satu-satunya dalam hati saya. Wah. Penontonnya pada ngiri semua. True love. Yang jomblo, ya kan? Anda tidak pernah mengeluh capek? Masa tidak pernah capek? Iya, tentu kalau ya manusia memang ada Manusiawi saat, kan? ya, ada saatnya kita telah. Betul. Tapi saya kadang-kadang bilang, kalau misalnya beliau ada acara kemana gitu kan, saya bilang kita tunda aja dulu ya, soalnya saya udah capek. Nah, beliau ngerti. Oke, mungkin besok kita ini lagi gitu. Jadi- Kayak kegiatan di organisasi segala macam saya ikut juga kan kebetulan. Dan kalau ada hal-hal yang saya anggap bisa dilakukan besok lagi, saya bilang Jadi artinya harus saling komunikasi ya? iya, yang saya terbaik saling ya. terus berkomunikasi, kita saling diskusi tiap hari. Iya. Jadi rahasianya apa nih? Cinta ini rahasianya apa ya? Saling terbuka. Understanding each other, though, Mas. Understanding each other. Iya. That's Pengertian, ya. beautiful. Luar biasa. Terima kasih banyak, Mas Antoni. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini pasti menginspirasi banyak orang sekali ya. Jadi bagi Kiki dia tidak pernah melihat bahwa Antoni ini tidak sempurna. Iya, punya tapi keterbatasan fisik, enggak. Tidak pernah melihat itu. Sama dengan yang lainnya, malah satu-satunya orang yang ada di dalam hatinya. Dan tadi Antoni bilang, you are the greatest things in my life. Wow, kayak Romeo and Juliet. Keren. So proud of you, both of you. So proud both of Thank you. you. Ya, luar biasa sekali. Sangat motivasi. Baik. Saya break, tapi begini, setelah ini kita punya seorang narasumber juga, dia juga keren, saya nanti cerita sedikit tentang dia, karena saya agak gak suka sama nih orang. Kenapa? Ada ceritanya, dan dia punya keterbatasan fisik. Oke. Ya hampir sama, punya keterbatasan fisik, tapi pernah berhadapan dengan saya dia. Berhadapan sama saya ini Ada maksudnya ceritanya nanti lah, setelah ini Anda saya kasih tahu, jadi jangan mana-mana, tetap saksikan Hitam Putih, setelah yang satu ini.